Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin pernah mendengar sebuah istilah bahwa pada saat konflik Aceh berlangsung, ada aktor negara, ada aktor non negara, boleh jadi preman atau OKP atau sering disebut dengan orang tidak dikenal. Jadi orang tidak dikenal ini biasanya aktor-aktor yang dibiayai oleh negara untuk melakukan sesuatu tindak kekerasan, tetapi sangat sulit dilacak keberadaan mereka dan identitas mereka. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana sisi gelap konflik Aceh. Aktor-aktor yang bermain dalam konflik, siapa saja yang kemarin berperan untuk melakukan sebuah aksi, di mana aksi tersebut membuat Aceh menjadi kacau. Kita tahu bahwa ada dua kelompok besar, yang dari negara ada TNI dan Polri, kemudian ada dari GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Atau kalau negara itu menyebut mereka dengan berbagai macam istilah. Ada istilah Gerakan Pengacau Keamanan, ada istilah GIP-LHT, Gerakan Pengacau Liar Hasantiro, ada istilah gerakan separatis, bahkan sampai diberikan label teroris. Jadi pada hakikatnya kekuatan bersenjata yang terbentuk di Aceh adalah suatu kelompok masyarakat Aceh yang punya sebuah cita-cita untuk membangun negara sendiri di bawah kepemimpinan Hasantiro. Karena oleh negara dianggap keberadaan mereka bisa mengancam stabilitas negara, bisa terjadi sebuah provokasi makar, dan mereka sering menyebut mereka ingin membentuk negara dalam negara. Itu versi negara. Sebenarnya sah-sah saja bahwa memberikan label apapun kepada kelompok tertentu itu adalah haknya negara. Namun yang perlu diketahui bahwa ketidakadilan memunculkan sebuah pemberontakan. Pemberontakan Aceh, pemberontakan Papua adalah bentuk daripada ketidakadilan negara terhadap suatu daerah. Hasil alam dikeruk, kekayaan alam diambil, sumber daya alam diambil, kemudian provinsi atau daerah tersebut masih tertinggal. Kita kembali pada konflik Aceh. Konflik Aceh tidak terlepas daripada ketidakadilan Jakarta, tidak terlepas daripada pengkhianatan Jakarta terhadap Aceh. Dan yang paling besar adalah ketika Jakarta menganggap Aceh yang terletak di paling ujung Pulau Sumatera sebagai anak tiri. Bahkan segala jasa Aceh yang diberikan oleh bangsa Aceh kepada negara baru sekarang ini dengan adanya media, tempat
menyalurkan unek-unek masyarakat dan khususnya masyarakat Aceh baru mulai terbongkar bahwa ada begitu banyak jasa-jasa rakyat Aceh, jasa-jasa pejuang Aceh, jasa orang-orang kaya di Aceh yang memberikan untuk berjalannya negara ini. Dari pesawat, emas di Tugu Monas, hasil-hasil alam yang lain, semuanya tidak terlepas dari kontribusi rakyat Aceh. Jadi oleh karena itu ketika tidak sebanding dengan yang diterima oleh masyarakat Aceh, maka gejolak yang terjadi adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Bahkan muncul saat ini sejarah yang ditulis oleh sebahagian daripada penulis di Indonesia harus ditulis ulang untuk menyesuaikan dengan kejadian yang sesungguhnya. Artinya apa? Ada pemutarbalikan fakta sejarah tentang Aceh. Kalau misalnya kita mau jujur, pemerintah mau jujur, harus ada pengakuan negara secara resmi tentang kebenaran-kebenaran fakta sejarah tentang Aceh. Pahlawan Aceh jarang dieksplor. Baru kemudian setelah ribut antara Aceh dan Jakarta, mulailah dimunculkan satu persatu orang-orang yang berjasa di Aceh untuk diakui, diberikan status sebagai pahlawan nasional. Walaupun sebenarnya masyarakat Aceh tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Karena percuma negara mengakui bahwa Cut Nyak-Dien, Teuku Umar, Cut Mutia, dan lain-lain sebagai pahlawan nasional, masyarakat Aceh pun tidak begitu respect, tidak begitu tertarik. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa perjuangan para pahlawan itu jauh hari untuk mendirikan Aceh sebagai sebuah negara, bukan untuk mendirikan Indonesia. Bahkan dalam sejarah kita ketahui, salah satu daerah yang tidak pernah takluk dengan Belanda adalah Aceh. Dan cikal bakal berdirinya negara Indonesia adalah Aceh. Karena pada saat agresi kedua Belanda, hanya Aceh yang tidak mampu ditaklukkan. Melalui radio Rimba dikumandangkan bahwa Indonesia masih ada, Aceh masih berdiri tegak sebagai bagian daripada Indonesia. Oke sahabat Dayah Online Aceh News, bahwa hari ini Aceh sudah damai, dan kalau kita lihat bahwa tidak ada lagi pergerakan yang terbentuk. Namun kita perlu juga mengingat sejarah atau disebut dengan jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Karena setiap ada suatu pergerakan, tidak hanya kita menyoroti dua kelompok yang bertikai. Kita biasanya hanya melihat bahwa kelompok yang bertikai berkonflik di Aceh hanya yang pertama TNI Polri, ini dari institusi negara. Yang kedua kelompok GAM, ini dari pihak lawan atau dari pihak yang ingin mendirikan negara. Sebenarnya ada satu kelompok lagi yang mereka selalu menjadikan konflik sebagai objek
lahan basah untuk mencari uang. Kalau di Aceh biasanya disebut dengan cuak, atau tenaga bantuan operasional. Tenaga bantuan operasional ini orang-orang dari daerah tersebut yang direkrut oleh TNI dan Polri untuk dijadikan sebagai tameng utama di dalam setiap operasi untuk mencari anggota Gerakan Aceh Merdeka. Tapi luput ketika ada perjanjian Helsinki, mereka sempat luput untuk dibahas. Atensinya kemana? Arah mereka setelah perdamaian Aceh kemana? Jadi hari ini atau Oronyo posisi cuaknya hanya depan. Karena dalam reintegrasi, dalam buku MOU mereka tidak pernah dibahas. Tapi sebenarnya ada. Dan yang memprovokasi setiap kejadian-kejadian di Aceh kebanyakan dilakukan oleh milisi ini, oleh si Cuak ini. Contoh ada beberapa kasus yang kemudian pada saat setelah konflik kita membuat pertemuan dengan imparsial di Jakarta dan kita membedah bagaimana aksi-aksi mereka di lapangan membuat provokasi sehingga terjadilah pembakaran, terjadilah pembunuhan dan segala macam aksi Cuak. Bagaimana contohnya? Ketika dia mau menghantam saya misalnya, baik itu ada persoalan pribadi, maka dia membakar sebuah rumah yang diduga sebagai anggota GAM. Kemudian bekasan pembakaran itu, korek api lah, minyak lah, ceregen lah, itu dibuang ke rumah saya, di hadapan rumah saya. Jadi ketika ada aparat yang melihat, seolah-olah semua itu saya yang melakukan pembakaran rumah itu. Jadi kemudian saya juga dianggap sebagai provokator dan diambil oleh aparat. Itu aksi provokasi yang dilakukan oleh mereka. Cuak itu sebenarnya sangat berbahaya. Cuak itu sekarang sudah berkamuflase masuk kepada bagian-bagian tertentu di pemerintahan. Ada di partai politik, ada yang menjadi anggota DPR, ada yang sudah mendapat posisi sebagai apalah di dalam. Sementara pejuang-pejuang yang lain yang memang mati-matian berjuang, mengangkat senjata, berperang, keluar masuk hutan, menahan penderitaan. Mereka tahu bagaimana pahitnya bersembunyi di hutan rimba Aceh, digigit nyamuk, digigit ular dan berbagai macam binatang berbisa lainnya. Namun luput daripada perhatian pemerintah. Ini kita sayangkan. Maka sekarang pemerintah Aceh dipimpin oleh yang namanya mantan kombatan GAM juga. Dia tahu dangkal dan dalam penderitaan rakyat Aceh. Dia pernah merasakan hidup susah di pedalaman hutan Aceh. Dia pernah tidur di rumah bambu yang beralaskan tikar seadanya, yang ketika ada hembusan angin malam menusuk tulang, di dalam gigitan nyamuk, dalam hempasan angin, dan melawan ganasnya penyakit yang ada di hutan-hutan. Mungkin dia juga paham bahwa ada kawan seperjuangan mereka yang hingga saat ini masih tidur di tempat yang sama.
masih merasakan nasib yang sama. Masih dengan kondisi yang sama, belum berubah keadaan nasib mereka, masih hidup di garis kemiskinan. Ini PR yang mungkin yang harus diselesaikan oleh pemerintah Muzakir Manaf Difat. Sebagai kawan satu perjuangan, mungkin dia paham bahwa perjuangan ini belum berakhir. Misinya sekarang bukan lagi melawan dengan senjata frontal, tapi bagaimana melawan kebijakan Jakarta yang masih belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat Aceh, dan khususnya kepada para mantan kombatan, dan juga melawan kelompok-kelompok kontra yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Muzakir Manaf Difat. Ini yang juga harus digaungkan, bahwa PR ini harus diselesaikan. Dan mereka yang terlibat di dalam perjuangan, apalagi mereka yang berada di garis depan, tetapi nasib mereka belum beruntung, ini harus menjadi prioritas program pemerintahan ini. Mungkin ada sebahagian sudah mendapatkan baik bantuan rumah, modal usaha, beasiswa kepada anaknya. Namun tidak sedikit daripada mereka yang masih belum tersentuh uluran tangan daripada pemerintah, terutama pada mereka yang ada di pedalaman. Mungkin ini ya secara singkat unek-unek atau diskusi kita di media sosial ini. Semoga Aceh lebih baik ke depan dan kekerasan tidak terulang lagi. Kenyamanan dan ketentraman beserta kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat